Siap. Ini. Yang tanahnya lokasi rumahnya di umum itu di belakang itu. Ke lapangan tenis dan seluruh rombongan di barak koridor Korem 143 Halu Oleo. Mohon dengan hormat kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin beserta Ibu berkenan untuk melaksanakan penandatanganan prasasti didampingi oleh Komandan Korem 143 Halu Oleo beserta Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Geser lagi Pak. Geser lagi. Penandatanganan prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dibuka barak koridor. Semoga berkah. Bismillah. Pengumuman kita selesai dilanjutkan dengan peninjauan barak. Boleh ke kanan ya? Jadi pasang ini, pasang itu. Wah, ini boleh. Sekarang kopi sekarang panas aja. Mana sih? Berdiri! Oke. Jadi hari ini memang saya melaksanakan kunjungan kerja ke Korem 143 Halu Oleo dan jajarannya. Diketahui bahwa Korem ini kan juga punya batalion, jadi termasuk salah satu Korem di Kodam 14 yang punya batalion. Jadi tanggung jawabnya cukup berat dan wilayahnya juga cukup luas. Dan kebetulan hari ini saya sekaligus untuk memberikan suatu pengarahan pada anggota, ucapan bangga saya terhadap kinerja tugas Korem 143 dan sekaligus saya akan pamitan karena saya sudah dapat surat perintah untuk pindah tugas ke Jakarta sebagai Direktur Pasca Sarjana UNAN di Kemhan. Nah, kebetulan Danrem memanfaatkan waktu bahwa hari ini tadi melaksanakan peresmian barak koridor. Memang ini inisiatif Danrem cukup bagus karena selama ini kalau anggota yang baru masuk Korem sebagian di luar kan tentara tidak bagus, akhirnya Danrem inisiatif dengan biaya swadaya kemudian membuat barak yang digunakan untuk penampungan sementara anggota yang baru masuk Korem. Saya tadi cukup bagus, nanti tinggal ditambahin mungkin sedikit kipas angin dan lebih nyaman. Tapi secara umum itu sudah bagus upaya seorang komandan Korem dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan satuan sehingga anggota yang masuk sini semuanya bahagia, tidak merasa tersiksa. Selama 1 tahun lebih, Jenderal, bersama dengan jajaran Kodam utamanya dari Korem 143 Halu Oleo, bagaimana melihat kinerja satuan-satuan yang ada di Korem 143? Oke, sebetulnya kalau Korem ini kalau saya lihat memang tidak rawan sekali, tapi perlu suatu perhatian khusus juga karena yang mana Korem di sini wilayahnya cukup potensial dan banyak pejabat, mungkin unsur pimpinan TNI, BUMN dan lain sebagainya sering ke sini, sehingga Korem ini bukan suatu perhatian khusus dari saya dan selama 1,5 tahun lah kira segitu saya lihat kinerja Korem cukup bagus. Jadi memang ada beberapa masalah-masalah kecil tapi bisa diselesaikan. Kalau kita lihat hitung-hitungannya ya banyak hal yang
positif yang bermanfaat dilakukan oleh Korem, baik itu pembinaan kepada anggotanya internal ke dalam untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dan meningkatkan kualitas kinerja, dan juga pembinaan keluar baik dengan sesama Forkopimda, kemudian sesama dengan teman-teman dari lintas sektoral, mungkin tokoh dan sebagainya cukup bagus. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah untuk Sultra ini termasuk sangat ringan masalah-masalah yang kerawanan, potensi kerawanan lah itu. Izin terkait dengan mungkin pesannya terkait jelang pemilu. Ya. Ini kan ada beberapa kode. Terus bagaimana sih misalnya posko-posko yang dibangun termasuk dengan menugaskan PM untuk melakukan misalnya pelaporan terhadap netralitas anggota atau personil TNI di wilayah Kodam Sumur keseluruhan. Oke. Jadi kaitan dengan pemilu ini memang kita sudah lama merencanakan, dan sudah beberapa kali ada instruksi arahan baik dari Panglima TNI, dari Kasat, dan bahkan saya sendiri bahwa pemilu ini kita kuncinya harus bisa berjalan dengan aman, lancar, nyaman, damai, luber, dan jurdil gitu. Itu kunci pakemnya. Nah, untuk menuju ke sana tentunya tidak mudah, kita harus bekerja keras. Nah, sehingga Kodam bekerja sama dengan pemerintahan daerah, dengan kepolisian, KPU, Bawaslu, dan beberapa tokoh melaksanakan sosialisasi ini. Beberapa kali rapat untuk mensosialisasikan aturan, kemudian membicarakan masalah hal menonjol. Nah, kita sendiri juga Kodam membuat suatu slogan. Jadi kita juga ada slogan Guyub Rukun, Pemilu Aman, Nyaman, Damai, dengan bersatu padu mengejak yang lain. Nah, slogan itu juga sudah disosialisasikan sampai dengan ke orang per orang. Di samping itu juga Kodam juga membuat posko pengaduan dan pemantauan pemilu sampai dengan tingkat Koramil. Jadi tingkat Koramil nanti kalau masyarakat mau ngadu silakan. Dan juga ada poskonya. Di situ kita upayakan nanti gabungan, ya walaupun tidak resmi, tetapi paling tidak ada komunikasi yang intensif lah antara TNI, Polri, Pemda, KPU, Bawaslu, dan beberapa tokoh. Sehingga harapan kita dengan yang semua sudah kita lakukan itu, kita bisa menjamin pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, damai, kemudian juga TNI netral. Untuk TNI netral ini kita sudah bekali juga buku saku, saya nggak bawa, tapi sudah bawa semua. Kita bekali buku saku dan sudah kita kupas satu-satu, dan sudah ada aturannya. Kalau terkait dengan kalau semisal ada temuan jenderal, ada dugaan pelanggaran dari anggota. Keterbukaannya terhadap personil sendiri, kalau misalnya ada yang terlibat. Ya, jadi kita sudah ada, nanti posko pengaduan dan TNI terlibat tentunya akan diproses secara hukumnya pelaku. Jadi mungkin nanti ada melihat, nanti diserahkan kepada kita, mungkin Kodim lapor Danrem, nanti Danrem akan menggunakan unsur penyidiknya dari POM Korem sini untuk diproses. Dan tetap kita mengacu kepada aturan hukum dan berlaku, baik dari Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017. Izin jenderal, terkait dengan pengamanan pemilu kan TNI juga terlibat dalam pengamanan. Itu seperti apa SOP personil ketika mengamankan jalan pemilu? Jadi nanti pengamanan pemilu itu kita banyak unsurnya ya di TNI. Kita sudah dibuat susunan tugas. Jadi ada pasukan teritorial, nanti ini yang merapat dengan Polri, berada di tiap-tiap TPS. Dilakukan oleh Babinsa dan sejenisnya. Kemudian ada pasukan intelijen, ini juga koordinasi dengan kepolisian, dengan intelijen di sini, kejaksaan sebagainya, ini memantau, memonitor, dan nanti akan dilaporkan pada Danrem. Dan yang ketiga ada pasukan-pasukan yang tempur, di sini ada Batalion 725, nanti digunakan oleh Danrem. Nanti Danrem akan set prosedur apabila ada masalah, nanti dari mungkin di Polsek, laporan kepada Polres pada Kapolda kepada Kapolri, nanti dari Koramil lapor kepada Dandim Danrem ke saya. Nanti sambil menunggu perintah, Kapolda sudah nelpon saya. Sambil pasukan ini kita kasihkan kepada kepolisian, nanti kita laporkan kepada pembina. Sehingga cepat penanganannya. Dan pasukan sudah dilatih, sudah disiapkan bagaimana menangani permasalahan pemilu. Tapi nanti yang dari Batlon ini tidak di-deploy per orang, tidak, minimal per peleton. Akan ditaruh di tempat-tempat yang kemungkinan akan terjadi kerawanan. Terima kasih.